Hi, I'm Rival. Welcome back to my channel. In this video, we learn about another tenses. Ya, kemarin kita udah bahas past tense ya. Kalian bisa cari video aku yang lainnya karena aku belum paham bagaimana cara cantumkan link di sudut-sudut corner video ini, guys. Oke, oke. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu Mastering Present Tenses. Topik ini tuh dirancang untuk membantu kalian memahami dan menguasai bentuk-bentuk tenses yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi saat ini, kebiasaan, fakta, hingga peristiwa yang sedang berlangsung. Mengapa topik ini penting? Tenses adalah, kenapa ya? Karena tenses ini adalah salah satu dasar dalam bahasa Inggris yang menentukan bagaimana kita menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Tanpa pemahaman yang baik tentang tenses, komunikasi kita bisa menjadi membingungkan atau bahkan salah pengertian, teman-teman. Pada pembelajaran hari ini, kita akan memfokuskan diri pada present tenses yang terdiri dari tiga bentuk utama ya tensesnya. Tiga bentuk utama ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah simple present tense, present continuous tense, present perfect tense. Dan satu lagi, present perfect continuous tenses. Oke, nah setiap bentuk tenses ini tuh memiliki fungsi dan struktur yang berbeda-beda, teman-teman. Tetapi saling berkaitan. Oke, aku akan menjelaskan cara menggunakannya ya, memberikan contohnya juga, terus serta membantu kalian supaya bisa memahami kapan harus menggunakan masing-masing bentuk tersebut. Oke, tujuan dari sesi ini tuh untuk memastikan kalian tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik untuk berbicara, menulis, atau bahkan saat membaca artikel dalam bahasa Inggris tuh kalian jadi gampang gitu loh, guys. Jadi kalian bisa mengerti maksud si outdoor-nya atau maksud si writer-nya gitu. Jadi pastikan kalian menyimak dengan baik ya, karena materi ini akan menjadi pondasi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian ya, terutama dalam memahami bacaan atau reading komprehensif. Mari kita mulai dengan membahas bentuk pertama, yaitu simple present tenses. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini guys, poin-poin table konten ini satu persatu seperti kita sering berbicara santai. Oke, simple present tense. Terus, tenses ini. Nah, kalau kita ngomongin simple present tense, ini tuh kayak tenses yang paling sering kita pakai sehari-hari. Kita pakai tenses ini tuh untuk nyebutin hal-hal yang terjadi secara rutin, fakta umum, atau kebiasaan. Misalnya, I eat rice every day. Saya makan nasi tiap hari. Atau, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Gampang kan? Ini kayak ngasih tahu tentang hal-hal yang biasa kita lakukan atau fakta yang selalu benar. Gitu guys. Nah, yang kedua tuh ada present continuous tenses. Nah, kalau present continuous tenses ini kita pakai buat ngomongin hal yang terjadi sekarang nih. Misalnya, I am recording a video. Or, I am watching TV now. Atau, she is cooking dinner. Ya, aku lagi bikin video sekarang nih guys. Terus, contoh kedua itu saya sedang nonton TV sekarang. Atau dia lagi masak sekarang, malam ini. Jadi tenses yang ini tuh fokusnya ke aksi ke aksi yang sedang berlangsung saat kita ngomong gitu. Terus comparison table ada nggak ya nanti? Kayak nggak ada guys comparison table. Oke. Jadi gimana guys, sudah kebayang belum kita bakal ngobrolin apa nanti ya? Ya pasti tentang tenses ya. Oke. Nah, kita lanjut pembahasan kita guys tentang tenses. Tenses itu tuh seperti penanda waktu dalam kalimat guys. Mereka menunjukkan kapan suatu tindakan terjadi. Apakah itu sekarang, dulu, atau nanti. Nah, jadi kalau kita mau cerita tentang sesuatu nih yang sudah terjadi, kita pakai tenses yang berbeda dengan kalau kita mau cerita tentang sesuatu yang akan terjadi. Ya. Kenapa tenses itu penting? Bayangkan kalau kita bicara tanpa memperhatikan tenses ya. Kalimat itu kan jadi ambigu ya teman-teman, dan susah dipahami. Misal kalau kita bilang saya makan apel, kita nggak tahu apakah itu kejadian sekarang atau kemarin atau besok.
Nah, dengan kita belajar tenses tuh guys, jadi kita tahu tuh kapan waktu yang terjadi tuh. Kita makan apelnya kapan. Jadi kita tahu guys kalau kita belajar tenses. Nah, jenis-jenis tenses. Secara garis besar, tenses ini tuh dibagi menjadi 3 kelompok besar ya guys, yaitu present tense untuk kejadian yang terjadi sekarang, past tenses untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, future tenses untuk kejadian yang akan terjadi di masa depan, present tense. Kita sudah bahas sedikit tentang present tense. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi dalam present tenses ya. Ada beberapa jenis yang sering digunakan, yaitu simple present. Untuk menyatakan fakta umum, kebiasaan atau jadwal, itu biasa kita pakai simple present tense guys. Contoh, I drink coffee every morning. Saya minum kopi tiap pagi. Dan itu kan memang kebiasaannya dia ya. Terus kalau present continuous untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Contoh, she is watching TV now. Dia lagi nonton TV sekarang, gitu. Terus ada present perfect. Nah, untuk menyatakan tindakan atau yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang nih teman-teman. Contohnya pengalaman yang pernah terjadi. Kayak I have lived in the city for 5 years. Saya sudah tinggal di kota ini selama 5 tahun. Dari dulu sampai sekarang dia masih tinggal di situ, guys. Nah, jadi gitu kalau kalau present perfect kalau apa tadi itu? Kalau present perfect continuous. Ya. Present perfect ya tadi itu. Ya, kalau present perfect tadi gitu guys contohnya. Jadi dia udah tinggal lama dari dulu sampai sekarang tuh masih begitu. Terus ada present perfect continuous. Nah, ini tuh untuk menekankan durasi dari suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi untuk lebih menekankan, contohnya kayak they have been studying this for 2 hours. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Gitu. Contoh kalimatnya ya, teman-teman. Mari kita lihat beberapa contoh kalimat untuk memperjelas penggunaan tenses. Ini adalah yang ini simple present tenses. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Present continuous. She is cooking dinner. Dia sedang memasak makan malam. Present perfect tense. I have never been to Paris. Saya belum pernah ke Paris. Present perfect tense, present perfect continuous tense. They have been waiting for the bus for an hour. Saya sudah menunggu bus ini selama 1 jam. Nah, kalau untuk latihan-latihan soal itu nanti guys, kalian bisa cari-cari di Google ya guys ya. Terus tips belajar tenses gimana sih bang? Latihan secara teratur. Semakin sering kalian latih, nanti semakin mahir tuh kalian ya. Baca buku atau artikel itu bisa membantu kalian dalam mempertajam reading komprehensif kalian ya. Terus dengerin lagu-lagu atau nonton film juga bisa. Atau cari teman dari berbagai negara kita bisa ya pakai Ome TV gitu. Gitu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nih guys tentang tensesnya guys. Perbedaan antara simple present tense dan continuous, penggunaan present tense dan perfect dan present perfect continuous, tense dalam kalimat tanya dan negatif, tenses lainnya ya. Jadi apakah kalian punya pertanyaan spesifik tentang tenses? Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Nah, ingat ya guys ya, belajar bahasa itu butuh proses kan teman-teman. Jadi jangan berkecil hati kalau awalnya kalian masih kesulitan ya. Yang penting terus berusaha dan jangan takut untuk bertanya. Oke, mari kita bahas satu contoh kalimat yang sudah aku berikan ya teman-teman. Contohnya sebentar ya teman-teman. Kita atur slide-nya dulu. Contohnya sebentar ya teman-teman. Oke, contohnya ya. Present. Oh iya, contohnya ini teman-teman. I eat breakfast every morning. Iya teman-teman, saya makan sarapan tiap hari. Kalimat ini tuh menggunakan simple present tense yang menunjukkan aktivitas yang rutin dilakukan tiap hari. Terus ada contohnya yang di bawahnya itu the sun rises in the east. Matahari terbit di timur.
Ini juga contoh simple present tense, teman-teman. Menyatakan fakta umum yang selalu benar. Terus juga ada contoh she like to dance. Nah, dia suka menari. Ini masih dalam simple present tense, menyatakan kebiasaan atau kesukaan seseorang. Nah, terus ada penggunaan dengan kata kerja to be. I am student. Saya seorang student. Nah, kalimat ini tuh menggunakan kata kerja to be dalam bentuk am untuk menyatakan identitas atau status. Ya, teman-teman. She is beautiful. Dia cantik. Di sini tuh is juga digunakan bersama to be untuk mendeskripsikan seseorang. Terus they are from Indonesia. Mereka berasal dari Indonesia. Are di sini tuh digunakan untuk bentuk jamak ya, teman-teman, dan menunjukkan asal usul. Oke. Kenapa kalimat-kalimat ini tuh menggunakan simple present tense? Karena kalimat-kalimat ini menggambarkan kebiasaan sesuatu yang dilakukan secara rutin, teman-teman, ya, fakta umum. Terus juga fakta umum, sesuatu yang selalu benar dan tidak berubah, kayak contoh tentang matahari tadi ya, teman-teman. Terus kondisi tetap atau keadaan atau status yang tidak berubah. Nah, gitu teman-teman. Mari kita lihat contoh perbedaannya, teman-teman, ya. I am breakfast now. Kalimat ini tuh menggunakan present continuous karena menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Jadi kesimpulannya, teman-teman, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan fakta umum, kebiasaan atau kondisi yang tetap. Kalau present continuous, tenses digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Ya, penting untuk membedakan kedua tenses ini, teman-teman. Ini agar kalimat kita menjadi lebih jelas dan tidak ambigu. Oke. Mau coba buat kalimat sendiri dengan menggunakan simple present tense kalian? Kalian bisa pilih salah satu topik ini, teman-teman. Kegiatan sehari-hari, misalnya bangun tidur, mandi, belajar. Terus ya hobi, misalnya membaca, bermain musik, olahraga, atau tentang fakta alam, misalnya hujan, atau burung berkicau, atau misalnya tentang pekerjaan, seorang dokter, atau dokter sedang memeriksa pasien, atau seorang guru yang mengajar. Contohnya kayak hobi kamu everyday gitu, titik-titik. Titik-titik hobi kamu everyday. Titik-titik hewan aktivitas gitu-gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas contohnya, teman-teman, ya, definisi dan contoh. Sekarang kita mau bedah strukturnya sih tenses apa ya? Simple present tense. Oke, kalimat positif. Subjek plus verb 1 plus objek. Nah, subjek di sini tuh pelaku dalam kalimat. Kalian udah tahu ya. Bisa berupa kata, benda, bisa berupa kata benda atau kata ganti. Verb 1 di sini tuh kata kerja dalam bentuk dasar. Untuk kata kerja yang subjeknya he, she, it atau kata benda tunggal, kita tambahkan s atau es pada akhir kata kerjanya. Terus objek di sini tuh penerima tindakan, bisa berubah kata benda, kata ganti atau frasa. Contohnya kayak she likes apples. Dia suka apel. The cat plays with a ball. Kucing itu bermain dengan bola. Kalimat negatifnya, guys, a subject plus do, does atau does plus not plus verb 1 plus object. Kita menggunakan do atau does sebelum not untuk membuat kalimat negatif. Kita menggunakan do untuk menjadi subjek I atau you, we, dan they. Kita menggunakan does untuk subjek he, she, dan it. Contoh, I do not like coffee. Saya tidak suka kopi. He does not play football. Dia gak suka main bola. Untuk kalimat tanya, teman-teman, subject plus verb 1 plus salah, teman-teman. Kalau untuk kalimat tanya itu da atau does plus subject plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Nah, kita memulai kalimatannya dengan do atau does. Atau aturan penggunaan do atau does sama seperti pada kalimat negatif, teman-teman. Contoh, do you like chocolate?
Terus tanda tanya. Apakah kamu suka coklat? Does she speak French? Apakah dia berbicara bahasa Prancis? Kenapa kita perlu tahu struktur kalimat ini, teman-teman? Karena dengan memahami struktur kalimat ini, kita akan lebih mudah membuat kalimat yang benar. Kita akan tahu urutan kata yang benar dalam sebuah kalimat. Memahami kalimat yang kita baca atau dengar, kita bisa mengidentifikasikan subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. Terus kita juga bisa menghindari kesalahan dalam berbagai masalah dalam bahasa Inggris. Kita akan lebih percaya diri dalam berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris terutama. Ingin mencoba membuat kalimat sendiri, teman-teman? Karena kita kan sudah belajar strukturnya ya, teman-teman ya. Nah, kamu bisa pilih subjek dan kata kerja, lalu buatlah kalimat kalian sendiri. Bisa positif, bisa negatif, dan bisa kalimat tanya juga, teman-teman. Misalnya ya, kayak subjeknya my brother, verbnya play, objeknya games. Jadi, apa tuh digabungin, guys? Jadi, my brother play games. Kalau kalimat positifnya gini, my brother play games. Kalau kalimat negatifnya, my brother does not play games. Kalau kalimat tanya, does my brother play games? Jadi tinggal diubah aja, guys, posisinya. Gimana? Sudah paham kan? Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian boleh komen di bawah, guys. Ya, spesifiknya di mana, kurangnya di mana, kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, gitu aja, guys. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, itu tentang present perfect tenses. Oke, mari kita bahas lagi, guys, tentang present perfect tense. Nah, present perfect tense ini tuh biasa digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang nih. Atau untuk menyatakan sebuah pengalaman atau kejadian yang pernah terjadi di masa lalu tapi masih relevan dan dengan situasi sekarang. Gitu, teman-teman. Untuk struktur kalimatnya, teman-teman, dia itu ada subjek plus have atau has plus verb 3 atau past participle ya. Terus plus objek. Contoh kalimatnya, I have lived in the city for 10 years. Saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Kalimat ini tuh menunjukkan tindakan tinggal yang dimulai dari masa lalu dan sampai sekarang tuh dia masih tinggal di situ, guys. Jadi begitu. She has visited many countries. Dia sudah mengunjungi banyak negara. Kalimat ini tuh menunjukkan untuk pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu, tapi informasi ini masih relevan untuk sekarang diceritakan, guys. Oke, kapan kita menggunakan present perfect tenses ini? Oke, untuk menyatakan pengalaman biasanya. Have you ever been to Paris? Pernah gak kalian ke Paris? Nah, untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja selesai, bisa I have just finished my homework. Saya baru aja udah selesai PR-nya. Gitu. Untuk menyatakan tindakan yang sedang terjadi, biasanya kayak she has watched that movie many times. Dia selalu nonton itu film sering banget, berkali-kali. Untuk menyatakan perubahan yang terjadi, the weather has changed a lot. Cuaca sini banyak sekali berubah. Kata kunci yang sering digunakan adalah for. Ini untuk menunjukkan durasi selama. Ya. Example, I have studied English for 5 years since bla 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 gitu. Untuk menunjukkan titik waktu dimulainya suatu tindakan ya. Contohnya, she has lived in London since 10 years. Jadi gitu, guys, banyak sekali contohnya, guys. Kalau untuk si present perfect tenses ini. Jadi perbedaan antara present perfect dengan simple past apa ya, teman-teman? Karena kan dia sama-sama pakai verb 3 ya tadi ya. Kalau present perfect ini dia fokus pada hasil atau pengalaman dari suatu tindakan yang terjadi di masa lalu tapi masih relevan sampai sekarang. Kalau simple past dia fokus pada tindakan yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Dia gak ada hubungannya apa-apa lagi sama di present tense.
Contoh, I have lived in Jakarta. Saya sudah tinggal di Jakarta. Implikasi ini mungkin masih tinggal di Jakarta atau sudah pindah. Tapi, pengalaman tinggal di Jakarta masih relevan. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta tahun lalu. Fokus pada fakta ini, tindakan tinggal di Jakarta masih terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Jadi kesimpulannya, present perfect tense ini sangat berguna untuk menghubungkan masa lalu dengan sekarang. Dengan memahami penggunaan tenses ini, kamu akan bisa mengekspresikan diri dengan dengan lebih baik dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi mau belajar lebih lanjut tentang tenses lainnya, kita bisa bahas tentang past tense. Tentang past sudah kemarin ya. Perfect, ini perfect sekarang ya, future perfect atau tenses lainnya. Oke, teman-teman, kita next to the slide selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di slide selanjutnya ini kita ada yang namanya perfect continuous tenses. Ini tuh sebenarnya adalah gabungan dari dua bentuk tenses, yaitu perfect tense dan continuous tenses, teman-teman. Ini tuh digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini, atau untuk menekankan durasi suatu tindakan yang telah selesai. Ada dua jenis utama perfect continuous tenses ini, teman-teman. Yang pertama ada present perfect continuous tense. Ya, ini tuh digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai dari masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, I have been studying for 3 hours. Jadi kan contohnya udah ya. Tapi kalau past perfect continuous tenses digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu dan diinterupsi oleh tindakan lain di masa lalu. Ya, contohnya, she had been working on her project before she went to the party. Dia sudah mengerjakan proyeknya sebelum dia pergi ke pesta. Jadi diinterupsi oleh si pesta. Perbedaan keduanya, teman-teman ya. Kalau di present perfect continuous, dia fokus pada tindakan yang masih berlanjut sampai sekarang. Kalau past perfect continuous, dia fokus pada tindakan yang sudah selesai di masa lalu, tapi ketika ingin menekankan durasi tindakan tersebut sebelum diinterupsi oleh tindakan lain. Ya, teman-teman. Mari kita lihat lebih dekat pada present perfect continuous tenses, teman-teman. Untuk strukturnya, teman-teman, dia itu ada subject plus have atau has plus been plus verb ing plus object. Contohnya, they have been playing tennis since 2 o'clock. Mereka sudah bermain tenis sejak pukul 2. She have been waiting for you for an hour. Dia sudah menunggu selama 1 jam nih. Kapan kita menggunakan present perfect continuous, teman-teman? Untuk menekankan durasi ini biasanya ketika kalian ingin menunjukkan berapa lama suatu tindakan berlangsung, untuk menunjukkan aktivitas yang berulang ketika kita ingin menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan berulang kali dalam periode waktu tertentu, menjelaskan alasan ketika kita ingin menjelaskan alasan dari suatu keadaan sekarang. Contoh dalam konteks ya, alasannya, my eyes are tired because I have been reading all day, gitu. Mataku lelah karena membaca sepanjang hari, gitu guys. Aktivitas berulang, she has been calling me every day this week. Dia nelpon terus nih tiap hari minggu nih nelpon terus nih. Durasi biasanya, we have been waiting for this bus for an hour. Kita udah nunggu lama banget nih busnya, udah sampai berjam-jam nih gak datang-datang deh busnya. Terus perbedaan dengan present perfect tenses. Present perfect fokus pada hasil akhir nih biasanya, atau pengalaman. Contoh, I have finished my homework. Kalau di present perfect, ini fokus pada durasi atau prosesnya aja. Contoh, I have been doing my homework for 2 hours. Aku sudah ngerjain PR nih selama 2 jam. Prosesnya. Kalau yang tadi kan dia hasilnya ya. Kesimpulannya teman-teman, kalau perfect continuous tense ini sangat berguna untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung atau baru saja selesai dengan fokus pada durasi waktu. Dengan memahami penggunaan tenses ini, kamu akan bisa mengekspresikan diri lebih baik dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Untuk di slide selanjutnya nih, teman-teman, kalian bisa lihat ada soal, kalian bisa di pause videonya.
kalian bisa kerjain soalnya. Nih soal tentang simple present tense. Ini tuh fill in the blank. Nanti kalian ubah kalimat ini kan sebelumnya kalimatnya verb 1 ya. Itu kalian ubah sesuai dengan tensesnya. Ada 2 soal guys. Ya kalian bisa pause. Kalian bisa belajar terus. Semangat guys belajarnya guys. Oke. Kayaknya sampai di sini aja videonya. Stay tuned for the next video. Subscribe ya teman-teman, supaya kalian bisa nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dah, bye bye.